Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Davin Kolbi dari kelas DA 45C. NIM saya 1601210419. Ya, jadi di sini saya akan membawakan suatu topik tentang teori karya dari Edmund Burke-Feldman. Nah, sebelum kita masuk ke karya-karyanya, teori-teori karyanya, jadi kita harus tahu dulu apa itu teori estetika Edmund Burke-Feldman. Jadi teori estetika Edmund Burke-Feldman itu dalam pandangannya merupakan ilmu pengetahuan pengamatan atau ilmu pengetahuan indrawi yang mengacu pada kesan-kesan indrawi, menyandingkan estetika dengan teori cita rasa yang mengandung pada tradisi empiris dan pandangan platonis dan neoplatonis. Nah, jadi di sini saya akan masuk langsung ke topik inti dari pembahasan ini, yaitu karya-karya yang saya pilih dan saya sandingkan dengan teori Edmund. Jadi yang pertama itu ada penangkapan Pangeran Diponegoro dari Raden Saleh. Yang kedua, Masjid Menara Kudus dari Sunan Kudus. Yang ketiga, David with the Head of Goliath, karya dari Caravaggio. Yang terakhir ada Sugarawa Mikazen Praying on Ten Paisan dari Kobayashi Eitaku. Karya pertama, kita masuk ke penangkapan Pangeran Diponegoro yang merupakan karya dari Raden Saleh, salah satu role model saya juga. Nah, di deskripsi ini, penangkapan Pangeran Diponegoro merupakan salah satu karya dari Pak Raden Saleh. Ini merupakan lukisan yang dibuat menggunakan cat minyak di atas kanvas, dilukis pada tahun 1857. Formalnya, lukisan ini dibuat menggunakan cat minyak yang dilukiskan di atas kanvas. Lukisan ini memiliki keharmonisan dan komposisi yang sangat bagus. Warna yang digunakan juga menyatu satu sama lain. Interpretasinya yaitu, lukisan ini menceritakan peristiwa penangkapan Pangeran Diponegoro. Penggambaran tersebut melukiskan bahwa Raden Saleh seakan menempatkan dirinya sebagai sanksi dari peristiwa memilukan itu. Nah, yang terakhir yaitu penilaian dari saya. Pada lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro digambarkan semangat kebangkitan nasional sebagai bentuk kemarahan terhadap pengkhianatan Belanda. Hal ini karena pada lukisannya Raden Saleh menggambarkan peristiwa pengkhianatan pihak Belanda terhadap Pangeran Diponegoro yang mengakhiri Perang Jawa tahun 1830. Yang kedua, yaitu Masjid Menara Kudus, yaitu karya dari Sunan Kudus. Masjid kuno ini dibangun oleh Sunan Kudus sejak tahun 1849 Masehi. Ada keunikan dari masjid ini karena memiliki menara yang serupa bangunan candi serta pola arsitektur yang memadukan konsep budaya Islam dengan budaya Hindu dan Buddhis. Yang kedua, formal. Masjid Menara Kudus merupakan salah satu peninggalan sejarah sebagai bukti proses penyebaran Islam di tanah Jawa. Masjid ini tuh tergolong unik karena desain bangunannya yang merupakan penggabungan antara budaya Hindu dan Islam. Yang ketiga, ada interpretasi. Sunan Kudus menggunakan pendekatan kultural dalam berdakwah. Akulturasi budaya Hindu dan juga Buddha dalam dakwah Islam yang dilakukan Sunan Kudus terlihat jelas pada arsitektur dan konsep bangunan Masjid Menara Kudus. Yang terakhir, penilaian dari saya. Menurut saya, Masjid Menara kuno ini memiliki keunikan tersendiri karena desain bangunannya yang merupakan penggabungan antara budaya Hindu dan Islam. Karya ketiga, yaitu karya dari Barat, David with the Head of Goliath, karya dari Caravaggio. Karya seni David with the Head of Goliath dibuat oleh Caravaggio pada tahun 1610 dan berbentuk dalam lukisan. Makna yang saya dapat dari lukisan ini yaitu dapat memberikan banyak orang keberanian untuk melawan orang yang sudah mengganggu mereka, seperti David yang melawan Goliath yang sangat besar. Yang kedua adalah formal. Dalam lukisan ini kita bisa melihat banyak elemen garis digunakan untuk memperlihatkan lekukan pakaian. Di lukisan ini diperlihatkan banyaknya warna hitam agar para pengfahat
pengmanfaat dapat lebih fokus dengan kejadian yang ada di dalam lukisan ini. Untuk bentuk, dapat dilihat dari bagaimana bentuk pedang yang digunakan untuk tekstur dapat dilihat dari lipatan kain dan juga rambut dari kepala David maupun Goliath. Yang ketiga, ada interpretasi. Makna yang diinginkan oleh pelukis ialah kebijaksanaan yang mendalam ada di dalam diri setiap orang meskipun jika memperlihatkan kebijaksanaan tersebut. Ada beberapa hal yang perlu kita korbankan, seperti ketakutan dan kesedihan, di mana di lukisan tersebut David menunjukkan muka yang mengeringit, menunjukkan pemikiran yang mendalam dan juga rasa belas kasihan dan keuntungan yang nyata. Yang terakhir adalah penilaian. Karya ini dapat ditafsirkan ke kehidupan sosial, yaitu memberikan banyak orang keberanian untuk melawan orang yang merasa dirinya itu lebih besar dari orang lain, dan yaitu yang juga sudah mengganggu mereka seperti David yang melawan Goliath. Karya terakhir yaitu karya keempat, yaitu Sugawara Michizane Praying on Tenpai Zan, karya dari Kobayashi Eitaku. Karya seni ini dibuat oleh Kobayashi Eitaku di tahun 1880 dalam media lukisan, di mana makna dari lukisan ini menurut saya seseorang berdoa kepada Tuhannya dimanapun mereka berada. Yang kedua, formal. Di lukisan ini banyak sekali elemen garis digunakan dalam pembentukan awan petir, gunung, dan untuk memperjelas arah angin. Untuk elemen warna dapat dilihat dari banyaknya warna seperti abu, kuning, putih, hitam, merah, dan lain-lain. Untuk bentuk, ada lingkaran dan persegi panjang yang membentuk tongkat bambu dan pedang yang dibawanya. Untuk tekstur, dapat dilihat dari tekstur tanah, dari bukit yang dipuaknya, dan juga terlihat dari elemen ruang dan waktu, bahwa kejadian ini adalah waktu sore di mana matahari sedang terbenam dan juga ada di bukit tepatnya. Yang ketiga, ada interpretasi. Makna yang diinginkan oleh pelukis. Setiap manusia bisa beribadah kepada Tuhannya meskipun banyaknya gangguan, musibah, dan lain sebagainya, dan juga tempat yang tidak layak, dan Tuhan akan tetap mengabulkannya dengan sesegera mungkin. Yang terakhir, penilaian. Untuk karya ini dapat ditafsirkan di kehidupan sosial, yaitu memberikan banyak orang untuk banyak beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, dan juga tidak memperdulikan waktu ataupun tempat. Rasa kita sudah di ujung pembahasan. Jika saya ada salah kata ataupun kelihatan grogi, maaf. Jadi mohon dimaafkan. Segini saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.